Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Masih semangat kan belajarnya? Semangat Semangat Bu. Bu. Oke, di sini ketua kelasnya siapa nih? Lukman Bu. Lukman. Oke, Lukman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita baca doa. Boleh Lukman dipimpin teman-temannya? Baik Ibu. Untuk teman-teman, saya malu Bu. Jadi deh. Untuk teman-teman semua, sebelum kita belajar ya, baiknya kita berdoa nih. Soalnya biar ilmunya nyerap ke kita semua nih teman-teman. Nah, biar guru kita juga senang nih belajar sama kita gitu teman-teman. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama kita nih masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Berdoa terima selesai. kasih Lukman dan teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi, hari ini Bu absen dulu ya. Ananda hadir, Hadiroh Ibu. Nona hadir, Katanya Nona. sakit perut Bu. Oh, oke. Indah, Hadir Ibu. Fitri, Hadir Bu. Karisma, Karisma, Afif, Karisma belum ada ya. Afif, oke Afif juga belum ada ya. Ingrid, Ingrid juga belum ada ya. Dina, Hadir Bu. Mohon maaf hadir. Dina hadir Ibu. Kartika, Hadir Ibu. Akmar, Hadir Bu. oke. Hampir semua hadir semua ya. Mungkin nanti teman-teman yang belum hadir diingetin lagi untuk join Zoom ya. Ya Ibu. Oke, hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Biologi Bu. Biologi Bu. Iya dong, pelajaran biologi. Kita materi apa nih? Keanekaragaman hayati Bu. Iya, betul Dina, tentang keanekaragaman hayati. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materi. Oke, kita hari ini belajar tentang keanekaragaman hayati ya. Ada yang tahu nggak sih keanekaragaman hayati itu apa? Ini Bu, apa namanya kayak sekian banyak makhluk hidup di dunia ini gitu Bu, beragam-beragam. Ya, betul sekali Nanda. Oke, kita bahas ya. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, di sini Ibu ada video, nanti coba dilihat dulu videonya, ditayangin, nanti habis itu kita bahas dan diskusi bareng-bareng ya. Oke.
Nah, udah di-play videonya. Apa sih yang bisa kalian tangkap dari video yang tadi di-play? Bisa nggak jalan ya Bu ya videonya? Udah selesai, Lukman. Tadi kan sudah di-play. Oh iya. Yang saya lihat ikan Bu. Banyak ikan, banyak macam-macam ikan, terumbu karang. Tapi nggak ada ikan emas Bu. Oke, kalau yang lain gimana? Sama Bu, tapi ada manusianya Bu. Oke. Jadi ini adalah salah satu penayangan video terkait dengan keanekaragaman hayati. Nah, kira-kira ini keanekaragaman hayati tingkat apa ya? Oke, kita bahas materi ini hari ini. Next. Nah, tahukah kalian di sekitar kita banyak sekali loh bukti-bukti keanekaragaman hayati. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang bisa jawab? Kenapa Bu? Kan di sekitar kita banyak banget loh keanekaragaman hayati. Ada gak sih yang kalian di sekitar kalian itu ada keanekaragaman hayati apa aja? Ada Bu, tingkat gen. Tingkat gen. Tingkat gen apa tuh Fitri maksudnya? Contohnya buah mangga, ada mangga Indramayu, mangga apel, mangga golek, mangga harum manis. Oke, benar. Jadi salah satu yang terdekat dengan kita itu adalah buah-buahan yang biasa kita konsumsi ya. Contohnya juga ada hewan yang biasa ada di sekitar kita, kayak misalnya kucing. Kucing itu mungkin banyak ya, tapi ada tingkat gennya itu banyak jenisnya, seperti kucing kucing Anggora gitu, kucing eh, biasa gitu. Terus juga ini ada buah-buahan yang biasa dikonsumsi. Ada stroberi, ada blueberry, ada juga jenis-jenis berry lainnya. Next. Nah, keanekaragaman hayati adalah keberagaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, serta ekosistem yang terletak di suatu daerah. Makanya tadi pada setiap daerah itu memiliki tingkatan yang berbeda. Ini juga ada tingkatan keanekaragaman hayati, ada 3 tingkat, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Pada tingkat gen, keanekaragaman yang disebabkan oleh susunan genetik setiap makhluk hidupnya. Jadi memang ada perbedaan ketika ada penyusun di genetiknya. Nih, contohnya seperti jenis-jenis ayam. Mungkin secara sekilas ayam itu ya ayam, cuma ternyata setiap ayam itu memiliki gen yang berbeda-beda. Contohnya ada ayam hutan hijau, ada ayam kampung, ayam Sumatera, ayam Bangkok. Mereka memiliki gen yang berbeda. Next. Nah, ini juga yang sudah tadi sempat disinggung sama teman-teman kalian tuh, tadi sama Fitri ya, disinggung bahwa jenis-jenis mangga itu banyak banget. Ada mangga harum manis, ada mangga Indramayu, juga ada mangga gedung gincu. Nah, selanjutnya kita masuk ke keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman yang ditentukan berdasarkan jumlah spesies pada wilayah tertentu. Contohnya adalah tumbuhan-tumbuhan palma yang biasanya hidupnya di sekitaran kebun yang sama gitu. Nih, ada contohnya nih, ada pete Cina, kacang panjang, kacang tanah, kacang kapri, kacang buncis, dan kacang hijau. Terus ada juga harimau, singa, kucing, macan tutul yang secara gennya mereka sama, tapi pada spesiesnya itu berbeda. Tuh, next. Keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu keanekaragaman tingkat tertinggi ekosistem yang mempengaruhi spesies yang tinggal di dalamnya. Makanya pada setiap daerah itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang berbeda.
Nah, ini contohnya pada tingkat gen ada gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, tundra, sungai, pantai, air tawar, laut dalam, laut, terumbu karang, lamun, dan juga muara. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau misalkan hutan hujan tropis dengan hutan gugur itu ekosistem yang berbeda ya, karena di flora dan fauna yang ada di hutan hujan tropis berbeda juga dengan flora dan fauna yang ada di hutan gugur. Next. Nah, persebaran, ada wilayah sebaran dan faktor sebaran. Apa sih wilayah persebaran dan faktor persebaran itu? Nah, wilayah persebaran itu bagaimana ketika keanekaragaman hayati itu memang menjadi spesies di tempat tersebut. Contohnya nih ada 6 zona ya, ada zona oriental, zona palearktik, zona Ethiopia, zona nearktik, zona neotropik, dan zona Australia. Jadi di masing-masing zona ini memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, wilayah sebaran fitogeografi. Ini persebaran flora di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh iklim seperti temperatur, kelembapan, curah hujan, dan intensitas cahaya. Jadi setiap daerah itu kan memiliki temperatur, kelembapan, curah hujan, dan intensitas cahaya yang berbeda. Jadi makanya kenapa setiap flora dan fauna itu berbeda setiap daerahnya. Nah, faktor yang mempengaruhi dari sebaran makhluk hidup itu ada faktor geografi. Suatu organisme akan mengalami hambatan persebarannya jika terhalang faktor geografis. Misalnya nih, dua spesies tupai berbeda, Cirrus caibabensis dan Cirrus aberti di Grand Canyon yang dipisahkan oleh lembah yang luas. Jadi mereka ini sebenarnya ada di satu tempat yang sama, tapi mereka terisolasi nih dengan adanya lembah yang luas. Jadi mereka hanya ada di masing-masing lembahnya. Untuk Cirrus caibabensis ini sendiri ada di lembah A dan Cirrus aberti ini ada di lembah B. Jadi mereka nggak akan bertemu, padahal di satu tempat yang sama. Nah, ini dia maksudnya, allopatric species. Nah, di sini mereka itu dipisahkan oleh lembah yang luas, jadi mereka itu tidak bisa bertemu atau tidak bisa dikawinkan secara bersama gitu. Jadinya nggak ada pertukaran gen. Nah, ini faktor reproduksinya, faktor prezigotik dan faktor postzigotik. Nah, faktor prezigotik itu suatu hambatan yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi. Jadi, sebelum terjadinya fertilisasi, contohnya tuh kayak tupai Albert sama tupai Kaibob yang tadi juga adalah salah satu faktor prezigotik ya, karena mereka dipisahkan oleh lembah yang luas, jadinya tidak ada terjadinya pertukaran gen. Nah, kemudian ada faktor postzigotik, yaitu hambatan yang terjadi setelah fertilisasi terjadi. So, next. Ada faktor endemisme, faktor yang menyebabkan keidentikan suatu organisme yang hanya terdapat pada suatu habitat aja. Contohnya, ada nih di salah satu 7 keajaiban dunia. Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Dari Indonesia loh. Nggak tahu Bu, saya Bu. Itu loh yang ada di Indonesia, tuh ada gambarnya tuh. Saya duluan, Bu. Cicak ya Bu? Ya, cicak. Mau Bu, Pulau, Bu. Pulau apa tuh? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu pulau apa. Pulau Komodo Bu. Komodo. Iya, betul, Pulau Komodo Bikini ya. Bottom, Bu. Pulau Komodo ya, teman-teman. Jadi itu adalah faktor yang menyebabkan jadi identik nih di suatu daerah itu hanya ada komodo, ada di satu habitat aja. Next. Nah, tahukah kamu Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat biodiversitas tertinggi di Asia Tenggara loh. Yuk menyelam lebih jauh, jadi hampir dari 30 spesies makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ada di Indonesia. Terdapat lebih dari 17.000 hutan yang tersebar di berbagai pulau ditempati beragam flora dan fauna di dalamnya. Nah, persebaran fauna di Indonesia itu juga berdasarkan garis Wallace zoogeografi di Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan barat dan timur.
Ada yang tahu nggak sih garis Wells itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak sih Saya garis nggak Wells tahu, itu Bu. apa? Mungkin garis untuk menentukan suatu hewan tertentu, kayaknya. Hmm. Iya betul, Ra. Coba yang lain, ada lagi nggak yang mau ngasih tanggapannya? Garis yang warna merah. Iya, kalau digambar garis yang warna merah ya. Oke, ada lagi nggak? Kalau garis Weber apa sih? Yang memisahkan antara timur sama barat ya, Bu. Ya, betul, Akmar. Jadi, garis Weber ini adalah garis Weber sama si garis Wells ini adalah garis khayal yang memisahkan persebaran fauna di Indonesia, dibagi menjadi 3 persebaran. Bisa dilihat di foto ini ya, teman-teman, di gambar ini. Persebarannya itu ada berapa nih? Ada 3. Daerah wilayah selatan, barat, dan timur. Jadi setiap wilayahnya itu memiliki jenis flora dan fauna yang berbeda. Nah, juga ada tipe-tipenya nih, ada tipe Asiatis, tipe peralihan, dan juga tipe Australis. Nah, tipe Asiatis tuh biasanya kayak harimau, orangutan, badak, dan gajah. Kalau tipe peralihan ada babi rusa, komodo, dan anoa. Tipe Australis ada kasuari dan cendrawasih, juga beberapa burung-burung yang ada di bagian timur. Next. Nah, keanekaragaman flora di Indonesia. Indonesia tergolong ke dalam salah satu negara terkaya yang memiliki keanekaragaman tumbuhan. Menurut data Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor (LIPI), tercatat ada 2 juta spesies tumbuhan di dunia dan hanya 60%-nya di Indonesia. Nah, ini salah satu keanekaragaman hayati tingkat apa nih? Hutan hujan tropis. Kenapa? Termasuk ke dalam jenis apa ini? Tingkatan jenis apa? Ekosistem ya, Bu. Ya, betul. Jadi hutan hujan tropis ini termasuk ke dalam tingkatan ekosistem keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Jadi dia terdapat beragam jenis flora dan fauna di dalamnya. Next. Nah, pemanfaatan keanekaragaman hayati ada di 3 bidang, bidang pangan, bidang sandang dan papan, dan bidang pengobatan. Bidang pangan, bahan makanan pokok dan lauk pauk. Terus ada bidang sandang dan papan. Ini biasanya untuk bahan dan pakaian. Terus bidang pengobatan, pemanfaatan tanaman untuk obat-obat herbal atau yang biasa dikenal dengan tanaman obat keluarga. Nah, ancaman terhadap keanekaragaman hayati ada 3, kompetisi, eksploitasi, dan iklim. Kompetisi itu antar sesama spesiesnya ya untuk mempertahankan hidup. Kalau eksploitasi biasanya terkadang dari manusia itu sendiri mengeksploitasi hewan atau tumbuhan yang memang dilindungi. Juga dengan kalau iklim itu faktor sebaran cuaca ya. Next. Nah, untuk gimana sih caranya untuk menjaga pelestarian dari keanekaragaman hayati yang banyak? Ada 2, yaitu in situ dan ex situ. In situ itu keanekaragaman hayatinya itu di, di dilindungi, yang dilindungi itu di, dilestarikan dengan menggunakan habitat alaminya, flora dan faunanya. Jadi di tempat habitat aslinya, contohnya cagar alam. Kalau ex situ itu pelestariannya di luar habitatnya, contohnya seperti Ragunan, Taman Safari Indonesia. Next. Nah, jadi materi hari ini cukup sampai di sini. Tapi hari ini kita akan bermain game untuk melengkapi dari materi yang hari ini. Sebelum kita masuk ke gamesnya, Ibu bagi kelompok dulu ya. Nah, ini pembagian kelompok. Bisa dilihat ya.
Kelompok 1 ada Ananda, Nona, Indah, Fitri, dan Karisma. Kelompok 2 ada Afif, Ingrid, Dina, Kartika, dan Sultan. Kelompok 3 ada Megita, Noviantika, Yunita, Akmar, dan Afifah. Kelompok 4 Lukman, Fadil, Mutia, Rasda, Cynthia, dan Nurma. Oke, nah hari ini kita akan bermain biodart. Apa sih biodart? Ada yang tahu nggak biodart? Enggak, Bu, nggak tahu. Jadi akan Ibu tayangkan spill winner nanti ada beberapa jenis-jenis dari keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Nah, nanti dari masing-masing kelompok perwakilannya akan diberikan satu pertanyaan, nanti akan dijawab ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 udah siap? Siap, Bu. Semua udah ready? Nanda, Nona, Indah, Fitri, dan Karisma. Mana gak ada, Bu. Udah, Bu. Kenapa? Oke, kalau udah siap, kita spin ya. Ayo di spin. Oke, kelompok 1 mendapatkan hutan hujan. Pertanyaannya, nanti kalau misalkan Ibu kasih pertanyaan, kelompok 1 dijawab ya. Iya, Bu. Terdapat berbagai ancaman bagi keanekaragaman hayati yang menyebabkan beberapa spesies itu punah. Salah satunya disebabkan karena adanya kompetensi. Mengapa kompetensi itu dapat menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati? Ayo, kelompok 1. Iya, Bu. Kompetensi ya, Bu, di suatu ekosistem ya, Bu. Iya, Karena ini, Bu, kompetensi itu karena merebut makanan, terus juga perebutan habitat. Ya, jadinya ekosistem di situ saling bersaing gitu, Bu. Benar nggak, Bu? ya betul. Berarti kelompok 1 mendapatkan poin 15 ya. Untuk hutan hujan itu mendapatkan poin 15. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, kelompok selanjutnya. Ayo spin sekali lagi. Kelompok 2 siap ya? Ya, Zong, sayang sekali untuk kelompok 2. Zong tidak mendapatkan poin di round pertama. Oke. Cukup sampai di sini ya, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ibu gak ada tugas, Bu. Ada nih, jadi setelah kalian mendapatkan materi pada hari ini, kalian dipersilakan untuk membuat rangkuman ya. Rangkuman tentang keanekaragaman hayati. Ibu dikumpulinnya kapan? Dikumpulinnya minggu depan sebelum pertemuan biologi lagi ya. Baik, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya lagi, kita tutup materi pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.